Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengklarifikasi dan mengidentifikasi bakteri. Untuk mudah memahami bakteri, saya akan membaginya dengan beberapa materi, yaitu pengenalan bakteri, struktur sel bakteri, dan cara hidup bakteri. Kita masuk ke materinya. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang yang sangat kecil. Bakteri sendiri ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek sekaligus penemu mikroskop lensa tunggal. Bakteri ditemukan tahun 1674 dan dikenalkan oleh ilmuwan Ehrenberg pada tahun 1829. Karakteristik dan ciri bakteri adalah mikroorganisme dengan rata-rata panjang 2-3 mikron, lebar 1-2 mikron, dan diameter 1 mikron, dan dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Apa itu peptidoglikan? Peptidoglikan adalah suatu bahan yang terkandung di dalam dinding sel bakteri atau subunit pembentuk dinding sel bakteri. Lalu ciri-ciri lainnya, berbentuk sel bervariasi. Jika kalian belajar tentang bakteri, maka mengenal bentuk-bentuk bakteri, yaitu bulat, ada batang, dan spiral. Lalu dibagi lagi menjadi beberapa bentuk. Misal pada bentuk bulat ada banyak bentuk lagi seperti di gambar. Ada monococcus, diplococcus, sargina, streptococcus, staphylococcus. Lalu pada bentuk batang ada 3, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Lalu untuk bentuk spiral ada spiral, spiroseta, dan vibrio. Lanjut pada materi sel bakteri ya. Untuk mudah mengenal struktur sel bakteri ini, kita bakal membaginya menjadi 2 bagian, yaitu bagian di luar membran plasma dan bagian di dalam membran plasma. Untuk bagian di luar membran plasma bakteri, terdapat bagian dinding sel, kapsul, flagel, dan pili atau fibria. Sedangkan untuk bagian di dalam membran plasma, terdapat bagian nukleid, plasmid, ribosom, dan bagian-bagian sel bakteri lainnya yang terdapat dalam sitoplasma seperti klorosom, mesosom, badan nukleasi, granula penyimpanan, dan vakuola gas. Di sini kita tidak menjelaskan keseluruhan bagian tersebut ya, karena bagian-bagian tersebut sama dengan bagian sel makhluk hidup pada umumnya, tapi jangan khawatir ya, karena kita tetap menjelaskan bagian-bagian dari sel bakteri yang sangat terkait materi bakteri ini sendiri. Adalah dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan ini berbentuk dari protein dan karbohidrat yang berfungsi sebagai perlindung dan pembentuk tubuh. Perlu diketahui dinding sel bakteri terdiri dari 2 jenis yang mengelompokkan eubacteria menjadi 2 kelompok. Yang pertama, gram positif dengan karakteristik dinding sel yang tersusun hanya dengan peptidoglikan tebal. Yang kedua, gram negatif dengan karakteristik dinding sel tersusun atas peptidoglikan dan ada tambahan lapisan lipopolisakarida. Bagian kedua dari dinding sel bakteri yang harus diketahui juga ada bagian flagel. Flagel atau bulu cambuk, bagian struktur berupa mikro atau bulus yang menonjol dari dinding sel. Flagel berfungsi sebagai alat gerak bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan keadaan flagelnya. Di antaranya yaitu bakteri atrik, bakteri monotrik, bakteri lofotrik, bakteri amfitrik, dan bakteri peritrik. Tentang cara hidup bakteri ya.
Berdasarkan cara memperoleh makanannya, cara hidup bakteri antara lain. Yang pertama, bakteri autotrof, yaitu bakteri yang mensintesis makanan sendiri. Nah, cara ini dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi cahaya dalam penyusunan bahan organik, atau dikenal dengan proses fotosintesis. Dalam hal ini, pigmen fotosintesis antara lain adalah bakterioviridin atau bakterioklorofil dan bakteriopurpurin. Kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan bahan anorganik dalam penyusunan bahan organik, atau dikenal dengan kemosintesis. Selain bakteri autotrof, terdapat pula bakteri heterotrof, bakteri yang mengambil senyawa organik dari organisme lain. Di antaranya, terdapat bakteri safrotif sebagai dekomposer atau pengurai sisa makhluk hidup, dan bakteri parasit sebagai patogen atau menjadi penyakit. Sekian materi dari kelompok 2 tentang identifikasi dan karakteristik bakteri. Kami mohon maaf apabila ada materi yang belum tersampaikan. Kami menerima kritik dan saran agar kedepannya kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.